Terima kasih untuk tepuk tangan dan terima kasih kepada narasumber kita malam ini. Kami sungguh berbahagia, bangga dan terharu karena tamu kita malam ini benar-benar sangat membahagiakan kita semua. Karena tamu kita malam ini tidak kurang dari Habib Rizik, Ketua PON Pembela. Ya Habib, kami sangat berterima kasih. Kami tahu Anda sibuk sekali, kalau pulang dari Aceh ya. Ya, dan beliau juga kemana-mana. Dan terus terang, sebelum kami mengundang Habib itu dan kami cerita kepada teman-teman kami, mereka semua terkagum-kagum. Jadi, kok berani undang Habib Rizik? Ya kok berani? Enggak takut. Saya bilang sebetulnya takut juga. Tapi setelah berjumpa waktu itu, kira-kira sebulan yang lalu, ternyata ketakutan kami itu tidak beralasan, karena ketakutan kami kepada PON Pembela Islam itu, apalagi ketuanya, ya, waktu itu didasari oleh pemberitaan media massa. Yang ketakutan kami bukan hanya pada diri kami, memang masyarakat luas tahunya itu ya PON Pembela Islam itu menakutkan, mengerikan, menyeramkan, ya pokoknya serba horor begitu mas. Nah, makanya hari ini kami benar-benar berterima kasih dan justru kami mohon pencerahan dari Habib. Kenapa kok sampai kita ini begitu ngeri, begitu takut dan begitu cemas terhadap PON Pembela Islam? Terima kasih banyak Pak Jaya. Ini satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini bisa jumpa, bisa duduk bersama dalam acara ini. Mudah-mudahan ini akan jadi satu hal yang manfaat buat kita semua. Jadi memang sebagaimana kita ketahui di era globalisasi, informasi, komunikasi, peran media massa ini luar biasa. Dalam membentuk opini, dalam menyiarkan aneka ragam berita dan seterusnya. Jadi stigma yang diberikan terhadap FPI sebagai satu organisasi yang keras, radikal, fundamentalis, bahkan kadang-kadang disebut teroris juga. Nah, ini sebetulnya tidak terlepas daripada peran media massa itu sendiri. Jadi saya melihat memang, saya tidak katakan semua media, tapi banyak media-media yang tidak memberitakan Front Pembela Islam apa adanya. Jadi mereka hanya memberitakan yang sesuai dengan keinginan mereka. Saya berikan contoh. Bagaimana laskar-laskar FPI pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, itu ada 1.300 laskar turun ke Aceh, bekerja di sana selama 4 bulan. Itu mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 100.000 mayat. Jadi mayat-mayat ini kita ambil dari lokasi-lokasi yang tersulit sekalipun, kemudian kita masukkan mereka ke kantong-kantong mayat, kemudian kita sholatkan mereka, kemudian kita kuburkan mereka di kuburan massal. Itu satu pun media tidak ada memberitakan. Nah, kemudian begitu juga bagaimana kerjasama FPI umpamanya dengan Kementerian Sosial di dalam program bedah kampung. Jadi ada satu program bedah kampung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang FPI diajak untuk bekerjasama. Dan itu buat MOU resmi. Bagaimana perumahan-perumahan rakyat miskin yang memang tidak layak huni di Jakarta maupun di luar Jakarta, bersama-sama dengan Kementerian Sosial kita turun, kita melakukan bedah kampung. Nah itu atas biaya negara resmi, karena memang ada biaya yang dialokasikan oleh APBN melalui Kementerian
Kementerian Sosial. Nah ini juga kan tidak pernah masuk pemerintahan. Iya, kita nggak tahu. Nah, begitu juga kerjasama FPI dengan Kementerian Agama RI. Nah, bagaimana kami turun di lokasi-lokasi yang banyak dihuni oleh warga Ahmadiyah, untuk kami melakukan pembinaan, penyadaran kekerasan. Saya kasih contoh satu di Tenjo Waringin, perbatasan antara Garut dengan Tasik. Di sana kami melakukan pembinaan dari tahun 2009. Sampai hari ini sudah lebih dari 800 warga Ahmadiyah kembali kepada Islam. Nah ini kan kerjasama antara FPI setempat dengan Kanwil dan Pak setempat dengan MUI setempat Dan itu juga dengan ormas-ormas Islam yang lain. Dan itu dilakukan tanpa kekerasan melalui dakwah. Jadi kami bangun masjid di sana, kita buka TPA, kemudian warga-warga Ahmadiyah ini mengirim anak-anak mereka untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran di TPA kami. Kemudian mereka terharu dengan dakwah yang kita lakukan. Kemudian orang tuanya pun ikut belajar. Dan akhirnya 800 orang kembali ke dalam agama Islam. Dan itu bukan hanya di Sukabumi, di Cianjur, di banyak tempat, khususnya di Jawa Barat. Dan itu juga kita melibatkan Gubernur Jawa Barat. Karena Gubernur Jawa Barat dalam pelaksanaan daripada perdanya yang melarang ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat bukan sekedar melarang, tapi beliau juga melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan ormas-ormas, bagaimana memberikan mereka juga pendidikan keterampilan, kemudian memberikan mereka juga pekerjaan, supaya mereka ini keluar dari Ahmadiyah kembali kepada Islam, tidak khawatir kesejahteraannya hilang, nafkahnya hilang. Itu semua kita lakukan melalui dakwah. Nah, hal-hal semacam ini tidak akan dibuat oleh ini. Jadi manakala ada suatu kejadian yang kebetulan katakanlah terjadi tindak kekerasan, nah, kadang-kadang itu yang di blow up oleh media tanpa memberitakan tentang akar persoalannya. Nah, saya kasih contoh satu kejadian di tahun 2001. Itu ada kejadian di kota Jakarta ini, ada satu tempat pembinaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi dan ajang prostitusi. Kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke Pemda DKI, laporkan ke polisi sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan. Sementara masyarakat setempat sudah resah. Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan tadi dengan Laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan perusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai di bendera berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi. Silakan diproses, silakan diadili, silakan dipenjara. Cuma yang memprihatinkannya Pak Jaya, peristiwa tersebut kan terjadi 2001. Sebetulnya kan sudah clear, sudah masuk pengadilan. Tapi beberapa stasiun televisi sampai hari ini diulang-ulang terus itu pengurusakan. Jadi seolah-olah yang ada di benak bangsa Indonesia ya itulah gaya FPI setiap hari. Sementara kerja FPI di Aceh, kemudian bedah kampung, penyadaran Ahmadiyah, atau kemanusiaan FPI di Padang, Sumatera Barat ketika terjadi gempa, kemudian 2 kali Gunung Merapi meletus di Jogja, kita kerahkan juga ratusan laskar untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Satu tidak ada di luar. Dan itu pun dilakukan oleh FPI tanpa memandang tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, siapapun mereka yang betul-betul menderita, membutuhkan bantuan, kita bantu. Wow. Begini, dari segala pemberitaan yang pihak itu, ya timbul juga kekesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama, ya itu kesannya, ya. Nah kemudian saya agak heran
karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Betul. Ya, jadi memang di Petamburan tempat saya tinggal ini ada beberapa gereja. Ada gereja Bethel dari kalangan Protestan, ada gereja Salvator dari kalangan Katolik, ada gereja Lemuel, ada gereja juga Immanuel, ada gereja juga HKBP. Nah, kelima gereja ini di Petamburan sampai hari ini semua bisa melakukan segala kegiatan ibadahnya dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun dari masyarakat. Karena memang kelima gereja ini tidak pernah buat masalah dengan masyarakat. Artinya gereja-gereja mereka dibangun pertama dengan izin. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka itu murni ibadah, bukan untuk mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Sehingga sudah sekian puluh tahun mereka sampai hari ini tidak pernah ada gangguan. Nah, karena itu hubungan saya secara pribadi maupun FPI yang memang markasnya ada di Petamburan dengan para pendeta tadi, hubungannya kita cukup baik. Mereka suka datang ke kita suka dialog. Kemudian kalau mereka punya masalah juga mereka sampaikan ke kita, apa bisa kita bantu mereka. Bahkan kalau lagi ada datang musim banjir, nah ini kan Petamburan ini kan rawan banjir, itu kita kerjasama. Nah, jadi gereja-gereja ini juga menyediakan bantuan untuk masyarakat dan kita FPI yang menyalurkannya sehingga tidak muncul asumsi-asumsi yang negatif. Nah, karena kalau gereja turun langsung memberikan kepada warga, kadang-kadang kan ada kecurigaan. Tapi dengan kerjasama begitu, betul-betul murni kemanusiaan, baik dari FPI sebagai ormas Islam maupun dari gereja-gereja setempat yang memang juga punya bantuan kemanusiaan yang tulus mereka sampaikan kepada masyarakat. Dan itu didukung kerjasama dengan OTK. Jadi saya pikir ini bisa menjadi pilot project, artinya proyek percontohan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Manakala mereka membangun gereja sesuai prosedur dan melakukan kegiatan yang tidak mengganggu daripada keyakinan umat Islam yang ada di tempat, saya pikir tidak akan pernah ada konflik antar umat beragama. Nah, jadi sangat menyejukkan dan menenteramkan kegelisahan kita dari teman-teman kita. Memang kita harus akui ada teman-teman kita, banyak teman-teman kita di masyarakat ini yang punya kesan negatif dan takut, ya itu seperti tadi ya, saya mau ketemu Anda juga komentar dulu kan. Nah, ternyata itu semua adalah kesan yang terbentuk oleh pemberitaan yang menganut paham bad news is good news. Ya kalau dari berita buruk itu berita bagus gitu. Kalau berita bagus seperti FPI Batu, wah itu berita buruk gitu ya. Nah, kalau nggak salah secara pribadi, tapi kan dulu sekolahnya juga sekolah betul. Saya di SD negeri di Petamburan dan waktu saya SMP Kristen Bethel. Memang tidak jauh dari rumah saya karena memang waktu itu kan saya lulus SD ini kan usia masih terlalu muda. Badan saya juga masih terlalu kecil. Orang tua kan khawatir kalau saya disekolahkan ke tempat-tempat yang jauh. Walaupun ketika itu secara rayon saya mendapatkan SMP negeri 40 di Jombongan. Tapi karena orang tua khawatir, kata orang tua lebih baik sekolah yang di tetangga saja yang dekat. Dan sebetulnya saya waktu itu sempat menyatakan juga, Ibu, kalau saya sekolah di situ apa nanti nggak khawatir? Kita kan sekolah dan agama. Saya masih ingat betul, saya punya ibu ketika itu jawab, nggak usah khawatir, kamu kan ngaji, ada ustadz. Setiap siang kan kita ada pengajian, sore kan juga belajar sama ustadz-ustadz yang lain. Jadi dengan banyaknya ikut pengajian, nggak usah khawatir lah. Toh kamu belajar di situ kan belajar pengetahuan umum. Saya dapatkan. Jadi faktornya sebetulnya karena memang saya terlalu kecil, orang tua terlalu khawatir kalau saya sekolah jauh, harus menyeberang jalan kereta, menyeberang jalan saya sekolah di situ. Dan selama saya sekolah di SMP Kristen Bethel, ya alhamdulillah saya punya akidah tetap saya bisa jaga. Agama saya juga tidak ada yang ganggu juga.
keyakinan saya juga bisa tetap berjalan sebagaimana adanya, Dan Habib juga tidak dan, mengganggu. dan saya juga tidak mengganggu daripada teman-teman yang lain, dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wow, jadi Habib bukan hanya berteori, tapi Habib sudah menjalankan sendiri ya. Ya, artinya itu kan pengalaman ya, Betul. itu pengalaman. Saya pikir juga sekolah-sekolah Kristen yang manapun, dimanapun di Indonesia selama ini, kalau tidak ada pemaksaan kepada murid yang beragama lain untuk belajar agama yang tidak dianutnya, kan no problem. Iya. Nah, yang jadi problem kan manakala satu murid yang beragama tertentu dipaksa belajar agama yang tidak dipeluknya, itu yang akan menjadi problem. Saya pikir apa yang dilakukan oleh sekolah saya ketika itu sudah cukup bagus, itu bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah Kristen yang lain, sehingga namun pemaksaan agama kan tidak boleh ada. Iya. Nah, dalam ajaran Islam pun kita punya pilar-pilar toleransi. Nah, apa aja? Yang pertama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya setiap seorang muslim itu tidak boleh melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun kepada orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Termasuk tidak boleh melakukan penipuan, penjebakan, atau menggunakan cara-cara yang apa namanya tidak manusiawi ya, seperti menteror, mengancam, bahkan dengan hipnotis sekalipun untuk menipu orang lain agar masuk Islam tidak boleh. Nah, jadi yang dibolehkan itu hanya dakwah. Seperti yang dilakukan Ya, dakwah memperkenalkan Islam. Betul. No, Islam begini loh. Iya. Begitu kalau Anda mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Kalau Anda tidak mau masuk Islam, itu hak Anda. Nah, jadi itu yang diperkenankan dalam Islam, dan itu pun harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ajaklah orang-orang di luar Islam itu ke jalan Tuhanmu, maksudnya ke jalan Islam, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Nah, jadi ini ketentuan dakwah dalam Islam. Jadi nggak boleh ada orang dipaksa masuk Islam, dipaksa menjalankan syariat Islam. Itu nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini merupakan pilar toleransi dalam ajaran Islam. Yang kedua, itu tidak boleh ada caci maki terhadap agama lain. Nah, ini dalam Al-Quran Allah menyatakan faqala ta'ala la tasubbul ladzina yakuna min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jadi dalam Al-Quran Allah katakan kepada umat Islam ini, jangan sekali-kali kamu mencaci maki, menghina umat beragama yang menyembah selain Allah. Tidak boleh, jangan kau caci maki agamanya, Tuhan yang disembahnya, pengikut agamanya, tidak boleh. Bahkan Allah ingatkan, nanti kalau kau hina mereka, nanti mereka akan menghina Allah. Nah, jadi kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, kan begitu. Ini pilar toleransi dalam ajaran Islam. Nah, terus yang ketiga ada lagi pilar toleransi yang lain, yaitu dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Di dalam Al-Quran ini Allah menyatakan kepada umat Islam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi agamamu. Betul. Artinya karena itu Pak Jaya, dalam toleransi bagi umat Islam ini memang sudah harga mati. Artinya umat Islam itu kalau mereka betul-betul menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, mereka pasti punya toleransi antar umat beragama. Tentu tidak akan ada pemaksaan, tidak akan Hukumnya wajib. Toleransi ini jadi bukan sunnah lagi, wajib itu toleransi. Bukan sunnah lagi. Bukan sunnah lagi, wajib untuk toleransi. Semua yang kita boleh bukan seperti itu. Ya artinya Ini kan penyesatan opini yang dilakukan oleh sejumlah media. Saya tidak katakan semua media, tapi ada media-media yang punya kepentingan. Yang salah kita sendiri kok kita tersesat itu karena yang apa yang kita dengar, yang agama yang paling tidak toleran itu adalah agama Islam. Itu yang kita dengar hari ini, kita dengar dari Habib ya bahwa ternyata ada
3 atau sebetulnya ada 10 pilar toleransi. Paling tidak ada 3 ini yang utama yang sudah saya utarakan tadi. Nah, adapun soal Islam, kalau tadi dikatakan ada pesan katanya Islam intoleransi, ada umat beragama lain, itu semua fitnah, itu semua tuduhan yang tidak benar. Fitnah ya. Ya, bahkan begini Pak Daya, dalam ajaran Islam ini kita menerima dengan sepenuh hati konsep pluralitas, tapi kami menolak konsep pluralisme. Ada beda antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, kalau pluralitas itu adalah kebinekaan, keragaman, kemajmukan. Jadi kita hidup di Indonesia ini berbeda-beda suku, agama, berbeda bahasa dan seterusnya. Itu adalah kebinekaan dan ini merupakan keniscayaan. Yang tidak bisa kita tolak. Itu memang fakta dan itu akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia sampai hari kiamat. Karena itu Islam diajarkan dengan pilar-pilar toleransi yang kita sebutkan tadi. Pilar-pilar toleransi itu dalam rangka untuk kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, dengan lurus dalam masyarakat yang plural tadi. Nah, ini kita sebut pluralitas. Nah, sedangkan pluralisme ini kan suatu isme, suatu paham yang meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti akan masuk surga, semua agama ini ajarannya tidak berbeda. Ini sebetulnya yang kami tolak. Nah, jadi begini, kenapa kami tolak? Bagi kami, biarkan setiap umat beragama meyakini agamanya yang paling benar. Itu haknya. Dia bebas mengatakan agama saya yang paling benar, agama lain tidak benar. Tapi dia tidak boleh menghina agama lain. Seperti saya seorang muslim. Saya katakan saya sebagai seorang muslim, saya beriman bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, selain Islam tidak benar. Itu keyakinan saya dan saya punya hak untuk itu. Tapi saya tidak punya hak untuk menghina, untuk mencaci maki, untuk mencerca agama di luar Islam. Nah, begitu juga Pak Jaya sebagai seorang Kristiani punya hak untuk mengatakan saya sebagai seorang Kristiani saya yakin Kristen yang paling benar. Selain Kristen tidak benar, itu hak saya. Saya tidak boleh intervensi mengatakan Pak Jaya musuh aku Islam benar juga dong, nggak boleh. Sebagaimana saya juga nggak boleh diintervensi. Habib harus mengakui agama di luar Islam itu benar, nggak bisa. Ini soal keyakinan. Tapi Pak Jaya tidak boleh menghina Islam. Saya tidak boleh menghina Kristen. Nah, jadi itu yang saya maksud. Kenapa pluralisme kami tolak? Kalau pluralisme itu di mata kami pencampur adukan agama, menyamakan. Nah, jadi pencampur adukan. Jadi agama ini dicampur adukan. Itu kami tolak. Jadi kalau mau jadi seorang Muslim, jadilah seorang Muslim. Jadi seorang Kristen, jadilah seorang Kristen. Jadi seorang Buddha, jadilah seorang Buddha. Jadi seorang Hindu, jadilah seorang Hindu. Jadi masing-masing silakan meyakini agama kami yang benar, agama kami yang paling benar. Di luar agama kami tidak benar. Tapi kau jangan hina agama di luar agama. Bukan main. Jadi kita bedakan antara pluralitas dan pluralisme. Ya. Jadi rupanya menghina itu betul-betul sudah mutlak. Sudah mutlak tidak boleh. Ayatnya tadi sudah saya bacakan. La tasubul ladina yad'una min dunillah. Nah ya, kalau menghina aja tidak boleh, apalagi mengganggu, apalagi kekerasan, apalagi membunuh, apalagi nggak boleh. Jadi nggak boleh dilakukan. Jadi apabila ya ini saya sudah nggak ngomong lagi tentang fakta yang sudah kita jelaskan tentunya. Tapi apabila FPI ini melakukan kekerasan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi di dalam organisasi FPI ini ada prosedur standar. Ada prosedur standar. Ini ada prosedur standar. Pak Jaya bisa lihat di sini. Nah, ini ada prosedur standar yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, kita menunggu laporan masuk. Artinya ada laporan dari masyarakat bahwa di wilayah mereka itu katakan ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, harus ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk FPI datang tanpa permintaan masyarakat. Ujuk-ujuk. Masih ada masyarakat tetapinya ya. Bahasa Inggrisnya apa itu?
Jadi kita mesti ada laporan dulu dari masyarakat. Nah kalau masyarakat melapor, berarti kan di sini ada ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap kemaksiatan tadi. Nah kalau laporan sudah masuk, kami lakukan langkah investigasi. Oh, pakai ide investigasi. Ya, artinya kami periksa dulu laporan masyarakat itu benar atau tidak. Kan tidak juga laporan masyarakat itu benar, belum tentu juga. Nah, kita teliti, kita periksa dalam investigasi. Nah, dalam investigasi ini ya betul-betul kita teliti. Kalau memang ada tempat maksiatnya apa, siapa yang punya, kenapa bisa ada di situ. Itu kami investigasi dan kami kumpulkan datanya. Kita himpun data, apa itu dengan film, apa dengan foto, kita himpun data. Jadi betul-betul terbukti kalau di sana memang sesuai dengan laporan masyarakat. Jadi makin tidak ujuk-ujuk gitu. Betul. Kemudian setelah itu masih ada langkah ketiga. Setelah data terkumpul, kami lakukan pemetaan wilayah. Oh, Nah, maksudnya pemetaan wilayah begini. Kami teliti masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu nyaman tidak dengan maksiat tadi? Dia kan yang lapor satu. Masyarakat kan bukan satu, Pak Jaya. oh, jadi masih diberi Nah, kesempatan. kita melihat dulu, kalau mayoritas masyarakat di wilayah tersebut setuju dengan tempat maksiat tadi, mungkin ada anaknya bekerja di sana, mungkin ada warganya yang jadi tukang parkir di sana. Itu itu. Oh, kita itu namanya pemetaan wilayah. Nah, andai kata masyarakat di sana masih mendukung tempat maksiat tadi, maka kami sebut wilayah dakwah. Artinya wilayah dakwah tidak boleh kami lakukan kekerasan di sana. Kami harus kirim ustaz, kirim guru, kirim pendai, pendakwah untuk menyadarkan masyarakat kalau maksiat itu berbahaya bagi kehidupan mereka. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kesadaran masyarakat ini Dan itu pernah kejadian. dan memang sering, bukan pernah, sering tidak. Makanya ada sejumlah tempat maksiat sampai hari ini tidak disentuh oleh FPI. Nah, orang yang tidak paham, mereka pikir oh ini nyetol sama FPI. Itu. Ya, karena saya mau tanya nggak sampai hati. Bebas saja untuk kita ucuk-ucuk angin. Jadi maksudnya kalau tempat tersebut, kalau warganya masih mendukung, kemudian kita melakukan satu aksi fisik lah katakan, itu kan akan jadi konflik horizontal antara FPI dengan masyarakat, Pak Yai. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh karena madaratnya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Enggak, madaratnya. Madaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Karena bisa terjadi konflik horizontal. Iya. Jadi bukan akhirnya FPI melawan maksiat, FPI jadi melawan masyarakat. Nah, maka itu kalau itu wilayahnya seperti itu, maka kami sebut wilayah dakwah. Nah, jadi kami bimbing masyarakat. Itu ada isbah. Nah, itu jenis yang kedua. Kalau setelah kami investigasi, ternyata masyarakat mayoritas memang nggak suka dengan maksiat tadi. Cuma mereka tidak tahu jalan bagaimana cara menutupnya. Mereka sudah lapor ke RT, ke RW, ke lurah, tapi tidak membuahkan hasil. Nah ini kami sebut wilayah hisbah. Artinya dukungan masyarakat kan kita sudah dapat. Nah tinggal bagaimana menuntun masyarakat tadi untuk menutup tempat maksiat tadi. Bagaimana cara kami tuntun? Kami bawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bawa ke camat, kami bawa ke gubernur, kami bawa ke DPRD untuk dialog. Kami ajak mereka untuk mendemo secara damai, kirim surat, kumpulkan tanda tangan masyarakat yang minta itu ditutup. Nah, manakala aparat sudah turun, tutup karena tekanan masyarakat begitu kuat, bukan FPI selesai. Tidak perlu ada kekerasan. Makanya saya pernah dengar, tapi bilang kalau tidak ada maksiat, ya kan bilang dia diminta FPI Bubar. dibubarkan. Iya. Tapi bilang apa? Ya, jadi kalau maksiat itu sudah tidak ada di Republik ini, pemerintah menegakkan hukum secara benar, FPI bubar sendiri. Saya kasih contoh. Sekarang yang namanya judi kan ada undang-undang yang melarang. Iya. Yang namanya keras kan ada undang-undang yang melarang. Iya. Yang namanya minuman keras kan juga ada aturannya semuanya. Kalau ini semua ditegakkan oleh pemerintah dengan baik, dengan benar, berarti kan peraturan tidak ada. Berarti kan perjudian tidak ada. Nah kalau ini dilakukan dengan benar, FPI kehilangan kerjaan. Jadi begitu. Jadi wilayah itu kita letakkan dulu. Jadi kalau memang masyarakatnya
masih mendukung, itu kita jadikan wilayah dakwah. Kita dakwah aja dulu. Tapi kalau masyarakatnya memang sudah kompak minta itu ditutup, maka kita jadikan wilayah hisbah. Kita tuntun mereka sampai ke DPR, sampai ke semua instansi terkait, sampai tempat itu betul-betul. Pokoknya tidak melalui kekerasan. Tidak melalui kekerasan. Nah, kekerasan itu bisa muncul manakala semua langkah-langkah itu sudah diambil, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian tiba-tiba muncul penyerangan daripada preman tempat maksiat. Nah, ini kan sudah terjadi. Preman-preman itu kan tidak diem, Pak Jaya. Mafia-mafia yang punya tempat maksiat ini kan sudah jadi sindikat. Mana rela mereka tempat judinya ditutup, mana rela mereka tempat pelacurannya ditutup. Nah, mereka ini pun kadang-kadang meneror masyarakat, menculik masyarakat, menyerang FPI dengan berbagai macam senjata. Atau mengatasnamakan FPI juga bisa kan? Dia tuh anunya preman-preman itu bisa juga. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Ada preman-preman dengan mengatasnamakan FPI melakukan pemerasan untuk menjelekkan FPI dan membusukkan FPI. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang-kadang memicu kekerasan dalam arti kata reaksi ya. Manakala kita diserang, kita kan punya hak confirmation untuk membela diri. Nah, itu yang sering, yang kadang-kadang terjadi. Nah, kalau ini terjadi, ini yang di-blow up oleh media. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini yang keempat. Nah, kalau ini pemetaan sudah selesai, kalau ternyata dia itu memang wilayahnya hisbah, harus ditutup tempat maksiat, baru kami buat laporan keluar. FPI buat laporan ke ulama dan umaro. Ke ulama, ya ke majelis ulama, ke Muhammadiyah, ke NU. Kita kasih tahu mereka di tingkat masing-masing. Kalau di daerah ya tingkat daerah. Kami kasih tahu juga umarohnya, dari mulai RT, RW, lurah, camat, sampai kepada Babinsa, kemudian dan Ramil, Koramil, Kodim, Kodam, begitu juga Bimas, kemudian Polsek, Polres, Polda, itu semua kita surat. Tapi kapal ya. Semua kita kalau surat-surat tadi tidak ditanggapi, kami minta waktu kepada mereka untuk dialog. Jadi kalau kita surat mereka jawab dalam surat, saya pikir kita nggak perlu ketemu lagi. Tapi kalau ada miss komunikasi atau miss pemahaman, maka kita minta waktu untuk dialog, baik dengan ulama maupun ulama. Ini biasanya sampai ke prosedur kelima ini sering. Biasanya tergantung. Ada yang sampai prosedur 4 selesai. Ada, tergantung. Ada yang setelah prosedur 5 baru selesai. Ada yang prosedur kelima nggak selesai juga setelah dialog. Nah, kalau dialog tidak selesai, jadi di FPI ini ada anekdot begini, Pak Jaya. Mungkin waktu kita ajak dialog, suara kita terlalu kecil, nggak terdengar. Jadi perlu didemo dengan bawa yang besar supaya kedengaran. Atau mungkin waktu kita tulis surat, hurufnya terlalu kecil nggak kebaca. Jadi kita demo, kita bawa sepanduk dengan tulisan besar biar kebaca. Jadi kalau sampai tahap dialog tidak selesai, baru tahap demo. Tapi demo ini pun dalam sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan. Karena kan demo kan ada undang-undang. Iya, kita lapor ke Polda Metro, kita pemberian tahu. Jadi kita pakai spanduk yang besar-besar. Yang jelas tidak bikin macet jalan. Nah, macet jalan biasanya macet juga. Tapi dalam aturan demo memang nggak boleh. Dalam aturan demo itu diatur memang jangan mengganggu ketertiban umum, jangan melakukan kerusakan. Tapi kadang-kadang fakta di lapangan, kadang-kadang suka terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kita pikir yang demo 100, toto yang datang 5.000. Ya macet jalanan kalau 5.000 yang datang. Nah itu demo. Tapi demo ini harus damai. Tidak boleh ada demo kekerasan. Harus. Kalau demo ini ternyata beberapa kali dilakukan juga tidak membuahkan hasil, baru langkah ke-7, ultimatum. Artinya ultimatum, andai kata pemerintah tetap tidak menutup tempat kemaksiatan tadi, maka kami dari FPI akan mengembalikan laporan itu kepada masyarakat. Kenapa masyarakat yang lapor? Kami akan kembalikan kepada masyarakat dan kami tidak bertanggung jawab kalau masyarakat mengambil caranya. Karena kami sudah tuntun masyarakat sesuai prosedur. Nah, begitu gagal, kita kan mesti lapor ke masyarakat, Pak Gaya. Kenapa gagal? Kalau kita nggak lapor ke masyarakat, nanti masyarakat curiga. Wah, ini jangan-jangan FPI dibayar oleh pihak sana ini.
Ada kita lapor lagi ke masyarakat. Ini loh, kami sudah surati, kami sudah ajak kalian kan sudah ikut dialog, kami sudah demo baik-baik, sudah begini, kendalanya ada di sini, ini begini, terserah masyarakat mau gimana. Kalau masyarakat punya inisiatif, masyarakat sampaikan ke kita. Kadang-kadang mereka punya inisiatif, tolonglah FPI kita mulai dari awal lagi, surati lagi. Ada, kita ulangi lagi dari awal. Tapi ada juga masyarakat sumbu pendek. Kalau ibarat petasan sumbu pendek. Jadi begitu disudut langsung meledak, ucuk-ucuk. Akhirnya mereka kadang-kadang kalau habis kita laporkan apa mereka bilang ya sudah. Kalau FPI pun akhirnya gagal, ya kami mau pakai cara kami sendiri. Kami mau serbu di tempat maksiat, kami mau tutup dengan cara kami sendiri. Nah ini kita laporkan ke aparat, hati-hati loh, masyarakat sudah marah. Itu bukan FPI. Nah, masyarakat sudah marah, ya, masyarakat sudah marah. Hati-hati. Nanti kalau mereka tahu-tahu apa namanya nutup dengan cara mereka sendiri, kami nggak akan menjawab. Nah itu yang kita sebut inisiatif masyarakat. Nah cuma memang biasanya kalau itu terjadi yang dituduh tetap FPI. Kenapa dituduh FPI? Karena kan dari awal suratnya kan sudah FPI. Yang nulis surat FPI, yang dialog FPI, yang demo FPI. Nah begitu penghujung masyarakat yang marah, ya tetap dibilang FPI. Harus bersalah itu yang jadi permasalahan. Nah sehingga setelah inisiatif tadi pasti ada resiko. Kan resikonya apa? Resikonya masuk prosedur. Oh iya, masuk prosedur. Resikonya kan kita bisa ada resiko hukum. Dituntut balik, ya ada resiko politik, dimanfaatkan oleh politikus. Nah ada resiko aksi juga, seperti yang saya tadi katakan, sindikat nggak bakal diam, sindikat akan menyerang kita. Ini kan semua resiko. Walaupun itu masyarakat yang menyerang, tapi kan sindikat tahu ini kan tulis surat dari bulan yang sekian bulan lalu kan FPI, yang dialog kan FPI. Nah, ini berarti yang menggerakkan FPI. Dan itu biarnya Habib. Ini resikonya. Nah, resiko ini pun juga harus diperhatikan. Jadi jadi FPI nggak ujuk-ujuk main hantem banyak. Nah setelah itu yang terakhir ya ada evaluasi. Ada evaluasi. Bagaimana nih kemarin kita punya kerjaan, apa kurangnya, apa lebihnya, apa bagusnya, apa nggak bagusnya. Bagaimana kita perbaiki langkah ke depan. Jadi supaya lebih efektif harus dievaluasi. Setiap gerakan harus dievaluasi. Dan berulang kali saya kan baca buku. Ini kan Habib tulis di dalam penjara. Iya, yang ini yang saya tulis. Oh iya, yang ini. Ya, yang ini saya tulis dalam penjara. Jadi artinya kan Habib dalam ini resiko hukum itu kan. Ya, makanya Anda menulis ini. Ya, betul. Nah, adapun pada tahun 2008 itu terkait dengan peristiwa insiden Monas. Karena di insiden Monas itu kan ada kejadian Laskar Islam, itu kesatuan daripada berbagai macam ormas, terjadi bentrok. Ya, itu dengan komponen masyarakat yang ingin memperjuangkan untuk membela atau menolak kepres pembubaran Ahmadiyah. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi, cuman karena ada orasi-orasi dari kelompok mereka ini yang yang provokatif dengan mengatakan Laskar Islam ini dengan kata-kata yang nggak bagus, nggak layak untuk saya ungkapkan di sini. Akhirnya laskar-laskar terprovokasi menyerang mereka. Nah, tapi karena di antara mereka ada FPI, yang kena FPI yang kita, yang kena biangnya kan, dan ada yang ujung-ujung masuk akhirnya masuk penjara. Pada saat kita ditangkap, polisi pun ditanya, ini Habib Rizik ditangkap pasalnya apa? Oh nanti pasalnya lagi dicari dulu. Kalau itu ujung-ujung itu. Tapi gak apa-apa, itu semua ada hikmah. Anda terima itu dengan itu resiko perjuangan, kita terima tanpa dendam, dan saya ambil hikmah tanpa dendam. Nah kemudian mungkin ada informasi yang lebih menarik Pak Jaya. Dan tapi tadi kan penjara 1, 2. Yang ketiga sebetulnya saya 3 kali di penjara, tapi yang kedua itu sebetulnya hanya lanjutan yang pertama. Ya, artinya karena saya pernah diberikan penangguhan, dalam masa penangguhan itu kemudian terjadi debat dengan polisi tadi, anak penangguhan dicabut, jadi dijebloskan lagi. Sebetulnya begitu aja. Jadi makanya apa? Yang kedua kita dapat vonis 1,5 tahun, saya jalankan selama 1 tahun. Saya jalankan selama 1 tahun di Polda Metro, kemudian di Salemba, kemudian di Cinere, kan ada
Jadi Anda mengambil alih. Padahal waktu itu kan Anda tidak melakukan. Saya tidak ada di tempat. Saya tidak ada di tempat dan saya tidak ada menganjurkan. Di pengadilan pun tidak terbukti. Kalau saya menganjurkan, saya ada di tempat tidak terbukti. Tapi ya begitulah pengadilan kita. Tapi kalau sudah ada pesanan harus ditangkap, ya pala dari kaki jadi pala harus masuk juga ya. Jadi Anda tetap bertanggung jawab. Tetap kita bertanggung jawab. Ini tadi saya katakan tidak ada kesalahan. Nah kemudian yang lain lagi Pak Jaya, setiap anggota Laskar itu punya kartu. Setiap anggota Laskar punya kartu. Di belakang kartu itu ditulis sumpah dan janji Laskar serta larangan Laskar. Nah, sumpah dan janjinya ini, yang pertama, siap menjadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. 2. Siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 3. Siap membela kaum mustad'afin dan mazlumin. Mustad'afin ini kaum lemah, mazlumin kaum teraniaya, apapun agamanya. Kalau dia teraniaya, dia terzalimi, harus dibela. Yang keempat, siap meninggikan harkat dan martabat Islam dan umatnya, karena ini kan ormas Islam. Yang kelima, siap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah. Kata-kata di jalan Allah berarti jihadnya itu harus sesuai aturan, bukan jihad yang ngawur-ngawuran. Nah, kemudian ada larangan, Pak Jaya. Nah, ini larangan ini. Ini ada di setiap kartu Laskar. 1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara. 2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan, dan pembunuhan. 3. Dilarang membawa atau menggunakan senjata tajam atau senjata api, dan dilarang juga membawa bahan bakar atau bahan peledak. 4. Dilarang melindungi atau membela atau memberi atau meminta atau menerima bantuan apapun dari tempat maksiat atau pengusahanya. 5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar aksi FPI. Jadi ini di setiap kartu ada. Mungkin ada yang bawa kartunya. Ada. Ya. Terima kasih. Nah, ini di belakangnya ada. Jadi kekerasan itu bukan kebijakan organisasi. Oh, ada fotonya ya? Ada setiap kartu anggota. Saya kalau nggak ada fotonya mau saya ambil. Mau saya pakai. Ya. Jadi di belakangnya ada dua kartu tadi. Habib, ya saya tidak bisa nyangkal bahwa saya takut besar ya ada dan terharu dari atas semua yang itu dengan susah payah dilakukan ya. Ini sesuatu tentunya tidak sedikit dan itu Habib yang membuat ini semua ya. Jadi memang organisasi FPI ini pertama kali didirikan pasca reformasi 1998. Begitu kan kita reformasi bulan Mei, lahirnya FPI bulan Agustus. Nah, inisiatif lahirnya FPI memang dari saya, tapi yang mencetuskan ini tidak saya sendiri. Jadi dengan sejumlah habaib, sejumlah ulama, sejumlah kiai, sejumlah pemuda, kita bersama-sama kumpul kita cetuskan. Nah, sebetulnya yang pertamanya begini Pak Jaya, begitu pasca reformasi itu kan supremasi hukum kan hancur-hancuran betul ketika itu. Di mana-mana kan ada penjarahan, di mana-mana preman-preman berkuasa, khususnya di ibu kota Jakarta. Jangan lupa, ketika itu kan kejahatan menyebar di mana-mana, termasuk kemaksiatan pun udah nggak bisa terkontrol lagi, karena polisi lumpuh. Jadi di mana-mana ada orang judi semau-maunya, narkoba semau-maunya, film-film porno semau-maunya, belum ada pemerasan di pasar, di jalan, di mana-mana. Nah, ini membuat kita gerah. Nah, itu kita bentuklah FPI, kita bentuk Laskar, masing-masing kiai mengambil santrinya dijadikan Laskar, maka kita lawan kebobrokan-kebobrokan tadi. Jadi semua kita lawan, pokoknya di Jakarta khususnya di ibu kota, mana-mana ada pemerasan, mana-mana ada penjarahan, mana-mana ada perampasan, kita turunkan Laskar untuk mengamankan itu. Dan ketika itu Kapolda tahu betul apa yang dilakukan oleh FPI, Pangdam ketika itu juga tahu betul apa yang dilakukan FPI. Jadi kita lakukan habis-habisan karena ketika itu memang negara ini chaos.
Negara ini hampir tidak ada pimpinan. Pak Jaya tahu sendirilah bagaimana ketika itu. Dan ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu kan yang lari, nggak berani tinggal di Jakarta. Bahkan ada yang mengungsi ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pikir kalau kondisi semacam itu dibiarkan, makin rusak negeri ini. Harus ada kekuatan masyarakat yang menyelamatkan. FPI salah satunya yang coba tampil untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat ketika itu. Terima kasih, Kabit. Ya, ini suatu pencerahan atau pelajaran, pengalaman, masukan informasi bagi kita semua untuk lebih bisa memahami makna perjuangan FPI yang sebenarnya. Ya, dan moga-moga juga siaran talk show yang sederhana ini ya itu bisa didengar juga oleh pemirsa-pemirsa sebanyak mungkin supaya mereka pun atau kami ya saya berangkatnya mereka juga bisa memahami dan kita bukan lagi takut, bukan lagi curiga, bukan lagi benci pada FPI, tapi kita mungkin bisa bersama-sama FPI untuk memerangi maksiat antara anggota di negara kita tercinta. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih baik atas nama pribadi maupun atas nama FPI kepada Pak Jaya maupun forum Saudi ini yang luar biasa. Kita juga di luar dugaan bisa diundang, bisa diberi kesempatan bicara dengan leluasa, dengan bebas. Dan di sini juga saya ingin menyatakan sebelum kita berpisah, FPI ini kan bukan malaikat. FPI ini kan juga tidak boleh mengklaim berbentuk suci. Di dalam FPI kan juga ada oknum-oknum yang tidak baik juga. Nah karena itu saya juga minta bantuan masyarakat. Kalau masyarakat mendapatkan ada oknum-oknum FPI yang tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, moralnya, memang melakukan hal-hal yang tidak patut wilayahnya, tolong laporkan kita. Kami akan ambil tindakan tegas. Bahkan kalau ada cabang-cabang FPI yang coba-coba melakukan suatu kegiatan melanggar daripada prosedur, saya sebutkan tadi, kita tidak segan-segan. Cabang itu kita bekukan dan kita bubarkan. Jadi kita tidak mengklaim kalau FPI ini tidak punya salah, tidak. Saya pun sebagai pimpinannya mungkin terkadang juga bahkan sering juga melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan dalam mengambil keputusan, kesalahan di dalam berucap, kesalahan dalam bertindak. Nah karena itu mari kita saling menasihati, saling memperingati, saling memperbaiki satu sama lain. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jaya. Damai. Ya, saya kira kita sekali lagi tepuk tangan untuk Habib